Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang hadir dalam ibadah pembukaan buka usbu pada malam ini, maupun yang mengikutinya secara live di rumah masing-masing. Selamat malam, salam. Ibu dan bapak sekalian, kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Allah dalam surat Kolose, maka secara keseluruhan bagian ini mau menegaskan kepada kita bahwa sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, kita adalah orang-orang yang sudah memiliki surat hutang, dan surat hutang itu akan mengantarkan kita pada kematian. Karena tak satu pun di antara kita yang bisa menebus hutang itu, kecuali ada yang bisa menebus hutang itu dan membebaskan kita, sehingga kita bisa mengalami keselamatan. Surat hutang yang kita terima itu berdampak kematian. Tetapi syukur kepada Allah, kalau kita belajar di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14, pribadi yang mendakwa kita untuk surat hutang kita itu ternyata menyerahkan kepada kita surat bebas dari hutang. Kita dibebaskan oleh karena belas kasihnya kepada kita umat manusia. Dengan demikian, pada saat nanti kita akan menghampiri pengadilan, kita tidak ada di sana sebagai orang-orang yang akan dihukum untuk mengalami kebinasaan, tapi kita ada di sana sebagai pihak yang telah mendapatkan belas kasihan karena kita sudah terima surat pembebasan. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Kita sudah bebas. Ya. Karena Kristus mengasihi kita dengan amat sangat. Kita tidak perlu lagi takut untuk bagaimana kita akan menghadapi hari penghakiman, di mana kita akan dihakimi sesuai dengan surat hutang yang telah diterima, yang akibatnya adalah kematian tadi. Kita sudah terima surat pembebasan. Dan karena kita yang sudah menerima surat pembebasan, maka surat Kolose ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia lama kita sudah turut disalibkan, dan kita sudah menerima manusia baru. Dan karena itu, hari-hari hidup kita mesti mencerminkan kehidupan kita sebagai manusia baru yang telah menerima pembebasan dari kepala pendakwa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ini sebuah berita sukacita yang sungguh menolong dan memberkati kehidupan kita. Sehingga kalau kita perhatikan surat Kolose ini, maka setelah kita terima surat pembebasan itu, maka yang harus kita pikirkan adalah perkara-perkara yang di atas, bukan lagi perkara-perkara di bumi. Yang mesti kita kerjakan adalah, dan yang kita pikirkan adalah, hari ini berapa banyak orang yang mesti kita tolong, kita mesti bantu, kita selamatkan mereka, kita beri pengampunan kepada mereka karena kita sudah lebih dahulu
duniawi. Hari ini atau besok, siapa yang harus menjadi korban berikutnya? Tidak, saudara. Dengan demikian, kalau kita perhatikan dengan baik, melalui pemberitaan firman dalam surat Kolose ini, orang-orang yang telah menerima surat pembebasan itu, sekaligus juga diberikan kepada mereka atribut kehidupan yang baru. Kalau kita perhatikan kehidupan manusia lama, jelas di sana atribut mereka adalah iri hati, dendam, dengki, bahkan berbagai tindakan lainnya yang saling mendatangkan penderitaan. Itu adalah cara hidup mereka yang masih memiliki surat hutang. Tapi orang-orang yang telah menerima surat pembebasan, memiliki cara hidup yang baru, atribut yang baru di dalam kehidupan mereka, yakni hidup di dalam cinta kasih, sabar, murah hati. Bagaimana bisa dapat menolong sesama, tidak berpikir lagi untuk mendatangkan penderitaan dan kesusahan bagi sesama, dan lain sebagainya. Kita pasti ingat anak-anak kita yang sedang mengikuti proses pendidikan formal, khususnya di tingkat dasar sampai SLTA, mereka punya atribut berbeda. Kalau SD berarti merah putih. Kalau SMP berarti biru putih. Kalau SMA berarti putih abu-abu. Kalau misalnya hari ini seorang siswa di SLTP datang dengan menggunakan merah putih, maka guru akan bilang, pulang kau ganti. Karena di sini dia punya atribut beda. Apalagi kalau dia datang dengan menggunakan atribut merah putih kalau dia sudah SLTA. Guru akan katakan, pulang kasih tahu papa dan mama, atribut di SLTA sudah berbeda. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang mau ditegaskan oleh Paulus kepada kita melalui pemberitaan firman ini? Bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, Allah sudah memberikan kepada kita surat pembebasan. Kita sudah dipilih sebagai pribadi-pribadi yang dikhususkan untuk diselamatkan. Kalau kita baca di dalam pertama Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-9, di sana firman Allah berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Karena itu daripadamu harus terbit perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau demikian, kalau hari ini kita sudah menjadi orang Kristen, tapi hidup kita masih penuh dengan kebencian, iri hati, dendam, dan berusaha untuk mendatangkan penderitaan bagi sesama kita, maka firman Allah mau katakan, itu bukan atributmu sebagai orang Kristen. Bagaimana mungkin saudara adalah orang Kristen, tapi atributmu masih manusia lama?
sudah berbeda dengan atribut manusia lama. Karena itu hari ini, kalau ada di antara kita yang masih memiliki atribut yang lama, belum menggunakan atribut yang baru secara total dalam hidup ini, kita harus menyatakan pertobatan. Dan tidak bisa tidak, kita mesti menggunakan atribut baru. Kenapa begitu? Karena atribut lama itu hanya akan mendatangkan murka Allah, menjadi pintu masuk bagi murka Allah untuk kehidupan kita orang percaya. Sehingga Rasul Paulus katakan, segera tinggalkan atribut lama. Bagaimana cara untuk meninggalkan itu? Secara khusus pada bagian yang kita baca tadi, dengan jelas menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah memiliki atribut yang baru, dan yang telah menerima surat pembebasan dari Kristus, maka dia haruslah pribadi yang sabar dan mampu mengampuni sesamanya. Contoh yang paling jelas kita bisa belajar dari kehidupan keluarga Yakub. Kita ingat bahwa Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan ternyata 12 orang anak laki-laki ini dalam keseharian hidup mereka, ke-11 orangnya tidak memberi hormat kepada Yusuf. Bahkan dengan cara yang keji, mereka menyingkirkan saudara mereka. Dengan tindakan yang sangat mengenaskan. Coba bayangkan, kakak beradik mah, tapi koko ini adik kok buang di dalam sumur. Sama seperti dia bukan manusia, tapi dia sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, yang harus segera disingkirkan. Bukan saja itu, tapi juga mengangkat dan menjual. Daripada kita buang dia percuma saja, kita tidak dapat apa-apa, lebih baik kita jual untuk dapat uang. Lalu pertanyaan bagi kita adalah, apakah Yusuf dalam perjalanan waktu, karena tindakan dan praktik hidup saudara-saudaranya yang telah menyingkirkan dia dengan begitu rupa, membuangnya, menyingkirkannya, lalu kemudian dia menjadi pribadi pendendam dan membalas kejahatan saudara-saudara mereka dengan kejahatan pula? Ternyata tidak. Kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian, secara khusus sejarah perjalanan dari kehidupan Yusuf, maka ketika ada kesulitan yang terjadi dan dialami oleh Yakub dan anak-anaknya di Israel, mereka mendengar bahwa di Mesir tersedia makanan. Mereka tidak tahu bahwa yang mengatur makanan dan memberi kehidupan bagi segala bangsa di sana adalah Yusuf. Dan mereka pergi menjumpai dia. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya? Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan sudah mereka-rekakannya menjadi sesuatu yang baik. Dan hari ini, mulai hari ini, akulah yang akan menjamin kehidupan ayah dan kamu, saudara-saudaraku sekalian.
kalau keadaan itu terjadi untuk kita pada hari ini, ketika kita pun saudara-saudara datang, pasti kita bilang begini, baik, beginilah betunggu, ketemu betinjak, beta injak, supaya bosan tahu beta karmana. Ternyata tidak, saudara. Kita bisa perhatikan di sini. Inilah cara hidup manusia baru yang dihadirkan dan ditampilkan oleh Yusuf. Ketika saudara-saudaranya datang, kita ingat kata-kata mereka. Dan bilang begini, biar kami menjadi budakmu. Berarti mereka masih memiliki karakter hidup manusia lama, yaitu gigi ganti gigi dan mata ganti mata. Karena mereka pernah menjual dia sebagai budak, ya, maka mereka juga datang bilang, biar sekarang kami jadi budakmu. Yusuf bilang tidak. Apapun praktik hidupmu terhadap diriku, tindakan-tindakan itu tidak bisa memutuskan hubungan darah, hubungan persaudaraan, tidak bisa dilunturkan oleh sesuatu tindakan yang dihadirkan oleh kalian sekalian. Harta warisan apapun yang secara material yang mengikat kehidupan kita manusia, itu tidak boleh menjadi pemisah, apalagi memutuskan hubungan kita sebagai saudara bersaudara. Dan Yusuf memberi pengampunan kepada mereka. Dengan dia memeluk mereka dan menangis terseduh-seduh. Kenapa Yusuf harus memberi pengampunan? Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak memberi pengampunan kepada sesama, kita tidak memaafkan sesama, itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tidur sampai tenang. Kita pikir terus untuk cari jalan karmana, kok dia juga mesti rasa dulu. Botong sengsara. Kita merusak hormon tertentu di dalam tubuh kita kalau kita tidak dapat memberi pengampunan bagi sesama kita. Itulah sebabnya kenapa firman Allah berkata untuk bagaimana kita harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Suami, istri, anak-anak, dan seterusnya. Kita harus bisa mampu beri pengampunan kepada mereka. Seorang istri harus bisa mampu memberi pengampunan kepada suaminya. Hanya memang beda ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu dia bisa ingat masalah yang 20 tahun yang lalu, dia bongkar kembali hari ini. Ya. Yang berapa tahun yang lalu, yang masih sudah jauh sekali, tapi dia bongkar kembali. Nah, itu perempuan hebat memang. Ya. Mereka dong cara menyimpan itu rapi, dan itu akan menjadi senjata bagi mereka untuk mengeluarkan pada waktunya. Betul kok mama dong? Ya. Beda dengan laki-laki. Ya. Laki-laki ada beda. Ya. Tapi kalau perempuan, dia akan gali terus, kasih keluar terus. Dong simpan, coba kalau simpan dong bisa rapi, simpan doi yang begitu banyak bagus. Ini dong simpan barang yang, aduh. Kalau simpan doi baik, jadi pas ada masa pajak ini dong mulai kasih keluar satu-satu, bagus. Supaya, nah ini yang keluar datang ini lain. Kita tidak tahu kenapa sehingga kaum perempuan itu memiliki keadaan yang demikian.
Tapi kaum perempuan mesti ingat, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-20, kalian adalah ibu dari semua yang hidup. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk ibu-ibu. Karena itu jangan pernah dengan praktik hidupmu mendatangkan kematian bagi keluargamu. Karena sesungguhnya kamu adalah ibu dari semua yang hidup. Bukan ibu untuk mematikan semua yang ada di dalam keluargamu. Tapi kamu adalah ibu dari semua yang hidup. Karena itu ingatlah, setelah kita terima surat pembebasan, tapi sekaligus kita juga terima atribut baru dalam kehidupan kita sebagai manusia baru. Orang-orang Kristen adalah penerima atribut baru. Dan karenanya memang dia mesti hidup berbeda dengan dunia ini. Kalau misalnya saudara adalah pribadi yang tidak sabar, tidak mengampuni, merencanakan yang jahat bagi keluargamu, bagi sesamamu, bagi tetanggamu, apa bedamu dengan dunia ini? Mengapa Allah dalam Yesus Kristus harus memilih dan menetapkan kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dan bangsa yang kudus, serta umat kepunyaan Allah, supaya kita bisa menjadi teladan bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Ingat juga, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang berjuang untuk mendatangkan keselamatan bagi dirinya, juga bagi sesamanya. Kalau tidak sabar, kalau suami yang tidak sabar, istri main botol-botol terus dia bangun, kopi kan selesai. Tak salah dikan tanpa mati, jatuh selesai. Tapi dengan sabar, dia menyelamatkan dirinya, juga dia menyelamatkan keluarganya. Orang yang tidak sabar adalah orang yang mendatangkan penderitaan bagi dirinya dan bagi keluarganya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar dari kebenaran firman Allah ini. Cara-cara hidup lama yang bersifat duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan lain sebagainya, seluruh bentuk aktivitas itu mendatangkan murka Allah. Marah, geram, fitnah, kata-kata kotor, segera tinggalkan. Dia tidak boleh menjadi atribut kehidupan orang-orang Kristen. Ini sebuah perjuangan yang berat bagi kita sekalian. Karena itu, melalui Kolose pasalnya yang ketiga, secara khusus ayat yang ke-13 yang kita baca tadi, kita diminta untuk berusaha sedapat mungkin sabar terhadap seorang yang lain dan mampu memberi pengampunan kepada sesama kita. Dan kalau kita belajar di dalam kesaksian kitab suci, mengapa harus kita mengampuni sesama kita? Karena dengan kita mengampuni, kita juga harus dapat mengampuni sesama kita. Sebab kalau kita mengampuni sesama kita, maka Bapa di sorga pun akan memberi pengampunan kepada kita. Kita bisa belajar di dalam
Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Di sana jelas tertulis bagi kita, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi ingat kok, jangan sampai Botong Sone pernah beri pengampunan kepada sesama kita, lalu ketika kita sedang melakukan satu kesesatan dalam hidup dan kita berdoa siang malam minta pengampunan dari Tuhan bagi hidup kita. Nanti waktu bilang begini, lu belum bikin, lakukan. Kita mesti melakukan pengampunan pada sesama kita. Dan kita mau lakukan itu karena kita belajar dari Allah yang sudah lebih dahulu mengampuni kita. Kita juga ingat ketika salah satu murid Yesus datang dan bertanya kepada Yesus, "Guru, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali 7 kali?" Lalu Yesus bilang, "Tidak. Bukan 7 kali 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu pengampunan tak terbatas yang mau dinyatakan oleh Yesus. Hari ini kita memang sedang hidup dalam satu dunia yang sangat modern. Tapi kita harus ingat, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan orang-orang pilihan Tuhan mesti memiliki kualitas hidup yang berbeda dari manusia pada umumnya. Dan itulah yang dikatakan kepada kita melalui bacaan firman Allah tadi. Mari kita mulai melakukan itu dari dalam keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, lalu keluar kepada tetangga-tetangga kita, kepada teman-teman sekerja kita. Karena sebuah pemulihan dan relasi keluarga itu bisa berlangsung secara baik kalau itu kita jalani dalam proses pengampunan hidup bersama. Marilah kita terus minta kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita mengerjakan bagian ini, supaya kita dimampukan untuk mengerjakannya dengan baik dari hari ke hari. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita, Dia begitu dengan sabar mendampingi hari-hari hidup kita dan terus mengampuni kita. Demikianlah kita lakukan dalam hidup bersama, supaya kita benar-benar hidup sebagai imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Karena itu daripada kita terbuat perbuatan-perbuatan besar yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.